Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Anita Marliana, mahasiswa IKIP Siliwangi Cimahi, kelas B4 PGSD 2020. Di video ini, saya akan mendatangi salah satu SD di daerah Katapang. Tujuan saya mendatangi SD ini untuk mewawancarai dua guru mengenai MBS di sekolahnya, untuk memenuhi UTS semester 5 pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Deden Herdiana Altaf Tajani MPD. Simak video ini ya. Siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Marliana dari IKIP Siliwangi. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai manajemen berbasis sekolah di sekolah ini. Sebelumnya Pak, saya ingin tahu visi misi sekolah ini itu apa? Visi yang dimiliki oleh sekolah berdasarkan dari penyusunan kerjasama antara sekolah, guru, dan juga stakeholder, yaitu menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, memiliki budaya positif, berkarakteristik, inovatif, dan kreatif. Itu visi yang ada di sekolah. Dan untuk misi, kalau misi ini berorientasi yaitu meningkatkan siswa supaya memiliki akhlak yang mulia, memiliki karakteristik, dan juga berbudi pekerti yang luhur, supaya berinovatif dan positif, serta menciptakan lapangan pendidikan, edukasi atau non edukasi, akademik dan non akademik, gitu ya, yaitu meningkatkan minat siswa supaya tertarik atau terangsang supaya sebagai pembekalan terhadap siswa. Nah, terus pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah, ya, aset-aset yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan sekolah, dan juga meningkatkan berbasis IT atau digital, dan juga supaya mendapatkan lulusan siswa minimal 80% itu siswa di atas pencapaian atau kriteria yang dicapai oleh sekolah. Kalau untuk sejauh ini Pak, visi-misinya sudah terlaksana, sudah tercapai. Untuk visi sesuai kesepakatan, alhamdulillah sudah berjalan sesuai, namun mungkin ada beberapa kendala atau hal, tapi dari berbagai kendala tersebut kami selalu melakukan evaluasi dari setiap sekolah dengan melalui kerjasama dan bantuan para guru atau stakeholder yang ada di sekolah. Apa menjadi kendala dan kita solusinya kita laksanakan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai dengan visi yang dilaksanakan atau program yang ada di sekolah tersebut. Tadi kan Bapak bilang tuh memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Nah, untuk di sekolah ini, sarana dan prasarananya sudah mencukupi untuk kebutuhan pembelajaran siswa. Kalau mencukupi sebenarnya banyak hal yang belum mencukupi, tapi alhamdulillah kita sekolah memanage, jadi meminimalisir dan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dalam artian seperti ini. Mungkin untuk sarana prasarana, kita sebagai guru tercipta sebagai guru yang profesionalis, yaitu harus bisa mengembangkan bagaimana siswa supaya bisa menarik atau minat bakatnya supaya muncul, ya. Hal itu kan tujuan utama. Jadi memanfaatkan, tapi tadi dikatakan itu sesuai dengan misi, meningkatkan aset-aset yang ada prasarana. Kalau misalkan ada salah satu hal aspek ini, kita menggunakan klasikal, misalkan dengan ada lingkungan yang sekitar, nah itu bisa dilakukan. Misalkan kalau tidak ada, tapi alhamdulillah di sini untuk sarana prasarana dari awal kita banyak bantuan, mulai dari peralatan laboratorium IPA,
terus IT dan afirmasi kemarin, tapi rumah belajar kita sudah berjalan. Itu dari segi IT dan pemanfaatan lingkungan seperti tadi ada pemanfaatan edukasi untuk tanaman pohon-pohonan, itu seperti apa? Satu lagi Pak ya terakhir. Boleh. Kalau misalnya ada nggak Pak dukungan dari orang tua siswa mengenai misi-misi ini? Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk visi misi dari awal kita sharekan, kita bagikan kepada guru lewat guru kepada siswa lewat grup ada ya. Nah, di sini ada komunitas lewat WA supaya diteliti atau dikaji oleh orang tua siswa. Nah, siswa sudah tahu dan kita adakan yang namanya kerjasama tidak hanya dari pihak sekolah, tapi kita perlu harus yaitu bekerja sama dengan orang tua siswa. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa maju tanpa ada dukungan siswa. Sebab pemantauan dari sekolah juga yang lebih dasar mendominasi sekolah karena dari orang tua. Nah, dari makanan berapa persen itu di sekolah cuma berapa persen kita belajar. Sebetulnya kembali lagi mereka laporan perkembangan seperti apa yang ada perkembangan yang dimiliki oleh siswa sehingga kita bisa tahu. Nah, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf. Ya, kenalkan sebelumnya nama saya Anita Mariana dari IKIP Siliwangi. Saya di sini ingin mewawancara Ibu mengenai manajemen berbasis sekolah. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu, program apa saja yang ada di sekolah ini? Sebetulnya ya yang sudah dibiasakan di sini program yang secara rutin dilakukan di SDA Desa Ningrat ini adalah pembiasaan membaca ayat-ayat Asmaul Husna, nama-nama Asmaul Husna, yaitu dilakukan setiap pagi dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam paling 15 menit lah sebelum pembelajaran dimulai. Itu pembiasaan yang pertama. Yang kedua pembiasaannya adalah melakukan sholat duha. Itu di sela-sela pembelajaran, saat anak-anak belajar di sekolah, pas waktu duha mereka keluar dulu melaksanakan sholat duha secara bersama-sama dan ada guru pendampingnya juga ya. Pak Rumah anak SD ya kalau tidak didampingi. Biasanya literasi, yaitu sebelum pembelajaran dimulai juga antara 5 menit lah anak-anak semuanya membaca buku. Itu tujuannya untuk melancarkan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi selain sholat duha, membaca Asmaul Husna, juga literasi dan ini terhadap lingkungan apa? Misalnya anak-anak kan dibiasakan sekarang menanam bunga ya, tapi yang diutamakan apotek hidup. Jadi anak-anak tahulah misalkan yang ditanam itu misalkan jahe, tidak bunga-bungaan tapi yang bersifatnya pengobatan. Ini jahe gunanya untuk apa? Jadi minimal anak itu tahu oh jahe itu bentuknya seperti ini, kunyit itu seperti ini. Nah, yang dibiasakan di sini. Kalau untuk pembiasaan sholat duha itu per kelas atau semua yang kelas? Sebetulnya sih yang di pembiasaan sholat itu kelas atas, dari kelas 4 sampai kelas 6. Soalnya kalau kelas 1, kelas 2 ya masih harus bimbingannya harus full gitu ya. Jadi tidak bisa dilepas anak-anak wudhu terus sholat terus didamping kalau kelas 1, kelas 2. Jadi hanya kelas 4, 5, 6. Kalau misalnya untuk kelas 4, 5, 6 kan anak-anaknya udah mulai agak besar dan mengerti. Ya, agak susah diatur juga ya Bu ya. Kalau itu ada kesulitan nggak Bu untuk anak kelas atas? Sebetulnya sih kesulitan pasti ada ya, karena setiap anak itu kan punya pribadi ya, punya sifat masing-masing. Jadi di sini sebetulnya harus pendidik, harus guru yang bisa menyelami, menelusuri, memahami karakter anak gitu. Jadi kalau anak sih kita mah sebagai guru ya, yang penting anak bisa maju, anak bisa gitu ya apa yang kita ajarkan. Jadi gak harus mengekat, misalkan anak punya bakat ini ke guru dikat enggak, jadi kita yang mengikut dari belakang, cuman kita mengarahkan. Baik Bu, itu saja. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah,
Itu dia wawancara mengenai MBS di SD Negeri Arjasari Barat ini. Ternyata program-program yang ada menarik ya teman-teman. Sekian video kali ini. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.